Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Miss dalam video pembelajaran kali ini ya. Gimana kabar kalian? Miss harapkan kalian semua dalam keadaan sehat semua ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar walaupun kalian kondisinya belajar dari rumah ya. Oke, untuk sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan belajar mengenai tema 6, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui cara menjaga kesehatan remaja perempuan pada masa pubertas. Yang kedua, siswa dapat membandingkan informasi yang diperkirakan setelah membaca teks non-fiksi dalam bentuk diagram serta dapat menyimpulkan isi teks. Yang ketiga, siswa dapat melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Terus yang terakhir kita akan membahas mengenai langkah-langkah membuat poster. Baiklah anak-anak, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Silakan dibuka buku modulnya sambil dibaca juga ya. Nah, kita akan mempelajari sekarang yang pertama adalah cara menjaga kesehatan remaja perempuan pada masa pubertas. Apa saja yang harus kalian lakukan sebagai perempuan pada masa pubertas ya, agar tetap terjaga kesehatannya. Yang pertama, mandi secara teratur agar terhindar dari bau badan, bau yang tidak sedap dan sakit gigi. Selanjutnya, memakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak ada baunya. Selanjutnya, memakai pakaian rok atau celana serta atasan yang sopan. Tidak terlalu terbuka ya, harus sopan kalian. Terus, pakaian yang digunakan sebaiknya bahan yang dapat menyerap keringat. Karena pada masa pubertas, cenderung kalian mengeluarkan lebih banyak keringat karena lebih aktif ya. Kebersihan pakaian harus dijaga, terutama pakaian dalam kalian. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari supaya tidak jamuran. Untuk menjaga kesehatan wajah, tidak menggunakan produk kecantikan tanpa petunjuk dan saran dari orang tua. Kalian harus meminta saran dari orang tua, apakah itu baik atau tidak kalian gunakan ya. Nah, jika berjerawat, ya jangan menyentuhnya dengan tangan, apalagi sampai luka, karena akan dapat meninggalkan bekas luka ya, apalagi di wajah. Kalau ada bekas luka, tidak enak dilihat. Baik, Miss lanjutkan tentang membandingkan informasi yang diperkirakan setelah membaca teks non-fiksi dalam bentuk diagram. Nah, ada beberapa langkahnya di sini. Yang pertama, membaca judul. Yang kedua, membaca teks secara menyeluruh. Yang ketiga, mencatat informasi penting. Nah, yang terakhir kita sajikan dalam bentuk diagram. Dengan diagram diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk mengetahui hasil dari penyajian data ya. Nah, untuk contoh-contoh membandingkan informasi ini, kalian bisa buka buku modul kalian halaman 45. Di sana sudah diarahkan untuk keterampilan kinerja prakteknya ya. Muatan bahasa Indonesia, di sana ada bagaimana caranya kalian untuk membandingkan informasi yang diperkirakan setelah membaca teks non-fiksi dalam bentuk diagram. Di sana sudah ada contohnya dalam bentuk diagram juga. Silakan dibuka buku modulnya ya. Miss lanjutkan tentang menyimpulkan isi teks. Nah, kita dapat memperkirakan teks non-fiksi dengan membaca judulnya. Setelah itu, menulis perbandingan dari teks yang dibaca.
Kita menyimpulkan sebuah teks non-fiksi. Untuk menyimpulkan sebuah teks, kita perlu membaca keseluruhan teks. Setelah itu, kita dapat mencatat kata kuncinya dan informasi penting dalam teks tersebut. Itu langkah-langkahnya ya. Miss lanjutkan tentang melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Misalnya kalian sebagai seorang siswa ya mengerjakan pekerjaan rumah dari ibu guru untuk dikumpulkan pada esok harinya. Berolahraga dan makan makanan sehat. Ini semua penting ya untuk menjaga kesehatan tubuh kalian supaya tetap sehat ya. Nah, Miss lanjutkan tanggung jawab di keluarga. Tanggung jawab di keluarga, ayah kalian itu bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan kalian. Seorang ibu menanamkan sikap dan teladan yang baik kepada anak-anaknya. Miss lanjutkan ke tanggung jawab terhadap masyarakat, misalnya melaksanakan siskamling ya untuk menjaga keamanan lingkungan. Selanjutnya melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata dunia. Kalian sebagai seorang siswa bisa mengharumkan nama bangsa dengan rajin dan tekun belajar ya. Terus ikut berpartisipasi dalam acara kenegaraan, contohnya upacara bendera yang biasanya kita lakukan pada setiap hari Senin ya. Tapi karena sekarang pembelajaran secara daring, kita tidak adakan dulu upacara bendera. Tanggung jawab terhadap Tuhan. Kalian beribadah sesuai ajaran agama yang dianut dan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya ya. Nah, itu beberapa contoh tentang tanggung jawab kalian ya sebagai warga negara. Bisa kalian buka buku modulnya, di sana lebih banyak contoh-contohnya ya. Miss lanjutkan ke langkah-langkah membuat poster. Ada beberapa langkah-langkah membuat poster. Apa itu poster? Poster adalah salah satu jenis iklan yang biasanya berisi promosi produk, pengumuman, dan media informasi. Langkah-langkah membuat poster. Yang pertama, tentukan objek atau tema poster. Selanjutnya, rumuskan kata-kata atau pesan yang ingin disampaikan. Susunlah kalimat singkat dan jelas, padat dan bermakna. Tidak boleh bertele-tele ya. Pilih gambar yang unik sehingga mudah diingat. Terus perhatikan paduan warna saat membuat poster ya, supaya menarik. Oke, Miss lanjutkan ke ciri-ciri poster. Bahasanya mudah dipahami, tulisannya jelas, membuat gambar dan tulisan sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Pemilihan warna yang tepat supaya dia mencolok ya, supaya menarik pembaca. Tulisan dan kalimatnya bermakna. Selanjutnya warnanya mencolok, gambarnya jelas, kesesuaian tata gambar dan tulisan. Nah, terakhir, ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangannya. Nah, itu ciri-ciri dari poster ya. Nah, untuk hari ini demikian video pembelajaran dari Miss ya. Selamat belajar, tetap semangat. Tunggu video-video pembelajaran Miss selanjutnya. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Dadah!